Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ila safa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi kiram jami ikhwani wa sahabat wa tabi'in. Inama ila usanif hadal kitab. Saudillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Ya juzu ayyakula suratul Baqarah wa suratul Baqarah wa suratul Ali Imran wa suratul Nisa wa suratul Ankabut wa kadzalika al-baqi. Ya juzu boleh ayyakula untuk mengucapkan surat al-Baqarah, surat al-Baqarah, atau bahasa Indonesianya sapi betina, wa surata Ali Imran, surat Ali Imran, keluarga Imran, wa suratan Nisa'i, dan surat An-Nisa, yaitu wanita, surat wanita, surat Al-Ankabut, ya, dan surat Al-Ankabut yang punya arti Al-Ankabut laba-laba. Wa kadzalika al-baqi, begitu pula boleh dengan yang lainnya. Wala karahatun fi dzalika, tidak makruh yang demikian itu. Jadi memang surat-surat itu ada namanya, ya, dan disebut dengan Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya, ya, itu wala karahatun fi dzalika, ya, dan tidak makruh. Wa qala ba'dus salaf, ya, berkata sebagian orang-orang terdahulu, yukrahu dzalika, makruh, tapi ada yang memakruhkan. Wa inna ma yuqalus surah allati yudhkaru fiha al-Baqarah, bahwasanya dikatakan surat yang disebut di dalamnya yaitu Al-Baqarah, wallati yudhkaru fiha An-Nisa, juga begitu yang disebut di dalamnya dalam Al-Qur'an itu An-Nisa, kadzalika al-baqi, dan yang lainnya. Ada yang mengatakan makruh, tetapi wassawabu al-awwalu, yang benar adalah yang pertama. Jadi boleh, tidak berarti tidak makruh. Wa huwa qaulu jamaahiri ulama'il muslimin min salafil ummati wa khalafiha. Pendapat yang mengatakan boleh tidak makruh itu adalah pendapatnya jumhur ulama muslim dari orang-orang salaf. Jadi orang-orang salaf min salafil ummah, orang-orang yang terdahulu, wa khalafiha, dan yaitu yang sekarang. Jadi baik ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama sekarang membolehkan kita menyebut nama-nama surat dalam Al-Quran, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya. Wal ahaditsu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksaru min an ukhsara, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, dengan nama-nama surat itu banyak, ya, dan telah diringkas. Maka dari kali sahabati faman ba'dahu, begitu pula dari para sahabat dan sesudah para sahabat. Maka dari demikian juga la yukrahu ayyuqala hadhi qiraatu
Abi Amr. Itu pula tidak makruh untuk mengatakan bahwa ini adalah bacaan Abu Amr. Au qiraatu Ibnu Katsir, atau ini adalah bacaannya, ya, bacaan Ibnu Katsir wa ghairima, dan selain keduanya. Jadi kan ada yang dikenal kalau kita belajar ilmu qiraah itu ada qiraah sab'ah, qiraatus sab'ah. Jadi ada 7, ya. Jadi ulama-ulama yang ahli qiraah itu, ya, sehingga jadi madhabnya qiraah, ya, qiraah sab'ah itu ada 7, ya. Nah, di sini boleh, ya, kita mengatakan, ya, itu adalah qiraahnya Abu Amr, itu qiraahnya Ibnu Katsir, dan seterusnya. Hadza ini huwa adalah al-madhabus shahihu al-mukhtar, ini adalah madhab as-sahih yang benar, al-mukhtar ladzi alai amalus salaf wal khalaf min ghairi ingkarin, dan itu telah jadikan pedoman, ya, dipilih dan dilakukan, diamalkan, ya, amalus salaf, orang-orang terdahulu, wal khalaf, ya, ulama-ulama sekarang, min ghairi ingkarin, dan tidak diingkari. Tetapi ada pendapat waja'an Ibrahim an-Nakhai rahimahullah annahu qala, ya, ada pendapat dari Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, semoga Allah merahmati, annahu, bahwasanya Ibrahim an-Nakhai qala berkata, kanu yakrahuna sunnata fulanin wa qiraatu fulanin wa shawabu maqat. Jadi menurut Ibrahim an-Nakhai, ya, itu mereka itu semua, ya, adalah yakrahuna, makruh, ya. Jadi sunnata fulanin itu adalah sunnah dari seseorang atau perilaku, ya, seseorang, ya, itu makruh, jadi tidak boleh menurut Ibrahim an-Nakhai. Atau wa qiraatu fulan, itu bacaannya si fulan, jadi tidak boleh disebut, ya, bahwa itu qiraahnya Abu Amr, qiraah Ibnu Katsir, dan seterusnya. Tetapi washawabu ma qaddamnahu, yang benar adalah yang terdahulu, maksudnya yang pertama tadi, tidak ada masalah, tidak makruh. Faslun, fasal, yukrahu ayyakula, dimakruhkan jika mengucapkan nasitu ayata kadza. Jadi kita tidak boleh, ya, jadi dimakruhkan, tidak boleh untuk mengatakan aku lalai ayat ini, nasitu aku lalai ayat kadza, ayat ini, au surata kadza, atau surat ini. Jadi mengucapkan aku lali ayat iki, aku lali, ya, surat ini. Yang boleh bal yakulu, tapi yang boleh itu adalah mengucapkan unsi tuha, aku dilalaikannya. Jadi bukan lalai, jadi, tapi aku dilalaikannya ayat ini, aku dilalaikannya surat ini, ya. Au asqat tuha, ya. Jadi atau aku, ya, tidak diingat, jadi asqat tuha, ya, jadi Rawaina fi Sahih al-Bukhari wa Muslim, dalam kitabnya Sahih al-Bukhari dan Muslim, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yaqul ahadukum, jangan salah seorang di antara kamu mengucapkan nasitu aku lalai ayat kadza wa kada, ayat ini dan ini, bal huwa nusia, tetapi huwa dia nusia, dilalaikan. Ini hanya ucapan saja diatur, ya.
Jadi diatur adabnya semacam itu. Ya, sopan santunnya kepada Al-Quran, jangan mengatakan aku lalai ayat ini, aku lalai surat ini, tapi aku dilalaikan. Ya, bal huwa nusia, tapi dia itu nusia dilalaikan. Wa fi riwayat sahihain juga begitu, dalam riwayat Sahih Al-Bukhari dan Muslim aidan juga bi sama li ahadihim. Ya. Jadi sama itu buruk, seburuk-buruk di antara salah seorang di antara mereka itu, ya, itu adalah ayyakula, jika ia mengucapkan nasitu ayata kaita wa kaita, aku lalai ayat begini ayat begini, bal huwa nusya, tetapi dia itu adalah nusya, dilalaikan. Jadi, caranya begitu ya. Jadi kalau bicara ya, terhadap Al-Quran jangan ngomong, jangan bicara aku lalai ayat ini, aku lalai surat ini, tapi aku dilalaikan. Dan hadisnya sudah jelas. Juga begitu warayna fi sahihaihima, dalam riwayat juga Sahih Bukhari Al-Bukhari Muslim, an Aisyata, dari Sayyidina ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, beliau mendengar seorang laki-laki yaqra'u, ya, membaca Al-Qur'an, faqala, kemudian Rasulullah bersabda rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Mengapa? Laqad adkaroni ayatan, sungguh dia telah mengingatkanku suatu ayat, kuntu asqaituha, sehingga aku ya mengerti, ya, sehingga aku ya bisa ya mengikuti, bisa nopo asqatuha, ya, ngikutinya, bisa ngikutinya, ya, sehingga nggak jadi dilupakan tadi itu. Jadi Rasulullah ketika ada orang yang baca Al-Quran, beliau mengucapkan, beliau bersabda, semoga Allah merahmatinya. Laqad adkaroni ayatan kuntu asqatuha, ya, karena dengan bacaan Al-Qur'annya itu aku ya ingat kembali satu ayat, ya, sehingga aku ya tidak dilupakan, ya. Wa fi riwayatin as-sahih, dan riwayat yang lain dalam sahih juga, kuntu unsituha, aku dilupakan. Ya, jadi ini jamaah tata cara adab terhadap Al-Quran. Kalau kita ya ternyata ada yang lalai, jangan mengucapkan saya lalai dengan ayat ini, saya lalai dengan ayat-ayat waris, saya lalai dengan ayat puasa, tapi ngomongnya saya dilupakan ya dengan ayat yang menerangkan puasa. Ya, jadi ayat tentang puasa itu kan bukan hanya kutiba alaikumusiyam, bawahnya kan juga berkaitan menerangkan tentang puasa, ya. Jadi kalau ngomong jangan ngomong lalai, tetapi dilalaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Iklam, ketahuilah, anna qiraatul Qur'ani, bahwasanya membaca Al-Qur'an itu akidul adkari, zikir yang penting, zikir yang ditekankan. Jadi zikir itu banyak macamnya, dan membaca Al-Quran ini salah satu adalah bentuk zikrullah, untuk mengingat Allah.
disebutkan di sini anna qiraatal qur'ani aqidul adkar. Jadi bahwasanya membaca Al-Qur'an itu adalah zikir yang penting, zikir yang ditekankan. Ya. Jadi, kama qadimna, sebagaimana yang telah kami jelaskan di depan. Hayambahi, dan seyugjanya atau maka seyugjanya al-mudawamatu alaiha, untuk membiasakan, melanggengkan, membiasakan alaiha, membaca Al-Qur'an. Fala yahli anha yauman wa lailatan, dan jangan sampai yahli itu sunyi atau tidak sama sekali, ya, kosong, ya. Anha, dari membaca Al-Qur'an, yauman wa lailatan, sehari semalam. Jadi, jangan sampai kita ini sehari semalam tidak baca Al-Qur'an sama sekali, ya. Terus jangan ngomong di sholat kan sudah baca Al-Qur'an. Nah, itu kan sunnah-sunnah dalam sholat, ya. Nah, yang berupa zikir setelah sholat, ya, diusahakan kita jangan lupa kepada Al-Qur'an untuk membacanya. Wa yahsulu lahu aslul qiraati bi qiraatil ayatil qalilati, dan hasil untuknya itu aslul qiraah, pada dasarnya membaca Al-Qur'an itu bi qiraatil ayatil qalilah, ya, dengan membaca ayat-ayat yang sedikit. Maksudnya walaupun dalam satu malam itu kita hanya membaca sedikit dari ayat-ayat Al-Qur'an, kita jangan sampai melupakan zikir dengan membaca Al-Qur'an. Waqad rawaina fi kitab Ibnu Sunni, telah kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni, an Anasin, dari Anas radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a, barang siapa membaca Al-Qur'an fi yaumin walatin, sehari semalam, dalam waktu 24 jam itu membaca khamsina ayatan, 50 ayat, lam yaktub minal ghafilina, ia tidak dicatat termasuk orang-orang yang lalai. Jadi kita membaca 50 ayat itu dicatat, ya, tidak termasuk orang-orang yang lalai dalam zikrullah. Wa man qara'a mi'ata ayatin, dan barang siapa yang membaca 100 ayat, kutiba minal qanitina, dicatat minal qanitina, termasuk orang-orang yang patuh, orang-orang yang taat, orang-orang yang ahli ibadah. Wa man qara'a mi'atai ayatin, dan barang siapa yang membaca 200 ayat, yang 200 ayat itu Al-Baqarah, ya, yang lebih, kemudian Ali Imran, atau membaca, ya, mungkin 2 surat, 3 surat, ya, bisa Yasin tambah Al-Waqi'ah, Al-Mulk, ya, atau Al-Kahfi. Jadi dihitung kalau orang itu membaca 200 ayat, lam yuhajuhul Qur'anu yaumal qiyamah, ya, dia tidak dibantah oleh Al-Qur'an, ya, di hajah itu bantah, atau apa ini,
ya dihujjah pada hari kiamat. Ya. Jadi pada hari kiamat orang yang baca setiap harinya 200 ayat ya, itu dia tidak dituntut oleh Al-Quran ya. Kamu dulu kok nggak pernah membaca ya, jadi itu namanya ya hujjah yuhajuhu ya. Wa man qara'a khamsa mi'atin, barang siapa yang membaca 500 ayat, kutiba lahu, dicatat baginya, kintarun minal ajri, amat banyak kintor minal ajri, dari pahala. Jadi kalau kita membaca 500 ayat ya mungkin bisa sampai 2 juz, 3 juz ya, itu kita akan memperoleh ya, amat banyak pahala. Jadi pahalanya sangat besar. Kintaru minal ajr. Hafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, mangkora arba'ina ayatan, siapa yang membaca 40 ayat, badala khamsina ya, sebagai pengganti yang tadi 50 ayat yang dicatat ya, tidak termasuk orang yang lalai. Ada riwayat yang lain itu 40, tidak 50. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, isrina ayat, isrina ayatan berarti 20 ayat. Nah, supaya kita tidak catat oleh orang yang lalai, termasuk orang yang lalai ya, dalam riwayat yang lain minimal membaca Al-Quran sehari semalam itu 20 ayat ya. Ya, baca Al-Ikhlas 5 kali. Ya, Al-Ikhlas berapa ayat? 4 atau 5? Ya. Jadi ya sama, jadi kan tidak disebutkan ayatnya, apa suratnya, sebutkan ayatnya ya. Di minimal 20 ayat riwayat yang lain, maka kita dicatat oleh Allah termasuk orang yang tidak lalai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dan di dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a asra ayatin, barang siapa yang membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilina, dia ditulis termasuk orang-orang yang tidak lalai. Ini riwayatnya Abu Hurairah, minimal 10 ayat. Wa jaa fil bab ahadits katsiratun binahwi hadza. Ya, hadis-hadis tentang ini ya, sangat banyak. Warawaina, dan kami riwayatkan ahadits katsiratan, hadis-hadis yang banyak, fi qiraati suwarin fil yaum wal lailah, dalam membaca surat-surat dalam pada waktu sehari semalam. Minha, diantaranya Yasin, wa tabarakal mulk, tabarak al mulk ya, wal waqiah, surat waqiah, wad duhan, surat ad-duhan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin, barang siapa yang baca surat Yasin dalam sehari semalam, jadi setiap hari membaca Yasin, maksudnya begitu, ibtigha'a wajhillah, dalam baca surat Yasin itu untuk mencari ibtigha'a wajhillah, ridhonya Allah, semata-mata mencari ridho Allah, bukan untuk kepentingan duniawiyah ya. Baca Yasin supaya ya cepat sugih, bukan begitu ya.
baca Yasin supaya segera dihilangkan kesusahannya. Tidak, setiap hari baca karena mencari ridho Allah, bukan karena yang lain. Li wajhillah, ibtigha wajhillah. Orang yang baca Yasin setiap hari untuk mencari ridho Allah, ghufira lahu, balasannya diampuni dosanya. Ya, jadi dengan baca surat Yasin dosa kita diampuni oleh Allah. Ya. Jadi nggak jadi beban. Di dosa itu kalau nggak diampuni oleh Allah jadi beban. Ya, di dunia juga mungkin hidup itu nggak bisa enak, ya, nggak nyaman. Ya, di akhirat apalagi kalau dosa sampai di bawah mati. Nah, diantaranya dengan baca surat Yasin maka dosa kita diampuni. Jadi cara minta ampun kepada Allah atau taubat itu banyak cara, ya. Jadi cara diantaranya dengan baca surat Yasin, ya, maka dosa yang membaca surat Yasin itu diampuni. Wa fi riwayatin lahu, dan riwayat juga dari Abu Hurairah, man qara'a surat ad-dukhan, juga dari Abu Hurairah, barang siapa yang membaca surat ad-dukhani, surat ad-dukhan fi lailati jumu'atin, pada malam Jumat. Jadi pada malam Jumat, asbaha maghfuran lahu, asbaha maka esoknya, ya, maghfuran lahu, diampuni oleh Allah. Jadi orang yang baca surat ad-dukhan pada malam Jumat, ya, dosanya diampuni oleh Allah. Asbaha maghfuran lah. Wa fi riwayatin an Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, dalam riwayatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, man qara'a suratal waqi'ati, barang siapa membaca surat al-waqi'ah, fi kulli lailatin, dalam setiap malam, lam tusibhu faqatun, lam tusibhu maka ia tidak ditimpanya faqatun, kemiskinan, melarat. Jadi tidak akan tertimpa kemiskinan, dalam arti tidak akan jadi orang miskin, nggak jadi orang yang melarat. Dibaca setiap malam, ya. Wakilab dalam pendapat yang lain dibaca sesudah sholat maghrib. Kalau lupa setelah maghrib dibaca sesudah sholat subuh, ya. Jadi insya Allah, ya, orang yang baca membiasakan surat waqiah, ya, itu hidupnya nggak melarat, ya, tidak miskin. Ya, kembali jamaah, semua apa yang kita lakukan adalah lillah, karena Allah, ya, karena Allah. Nah ini, ya, memang janji Allah dalam hadis melalui Rasulullah ini, orang yang baca surat al-waqiah setiap malam tidak ditimpa kemiskinan, lam tusibhu faqah. Wa an Jabirin radhiyallahu an, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanamu kullailatin, la yanamu, Rasulullah tidak tidur, kullailatin, setiap malam, hatta yaqra, sehingga beliau membaca alif lam mim tanzilul kitab ila akhir ayat. Jadi Rasulullah membaca surat alif lam mim tanzilul kitab ini dalam surat as-sajdah, ya,
surat ke-32 As-Sajdah ayat 30 surat ke-32. Di Rasulullah berarti setiap malam baca surat As-Sajdah sebelum tidur. Wa tabarakal mulk, dan tabarak surat Al-Mulk. Dalam riwayat yang lain kita dianjurkan membaca surat Al-Mulk setelah maghrib. Insya Allah ya, surat Al-Mulk itu nanti akan jadi juru bicara kita di alam kubur, di alam barzah. Ketika ditanya oleh Mungkar Nakir, ya, itu nanti yang menjawab surat Al-Mulk itu ya, akan datang dan akan ya berhadapan dengan Mungkar Nakir. Dalam arti orang yang membiasakan membaca surat Al-Mulk selesai sholat maghrib ya, itu insya Allah selamat dari siksa kubur ya. Yang menjawab pertanyaannya Mungkar Nakir itu surat Al-Mulk ya. Jadi sudah ada juru bicara kita kalau kita membiasakan membaca surat Al-Mulk selesai sholat maghrib. Nah, dulu saya sampaikan sebaiknya dihafalkan ya, sehingga kalau keluar kota ya baca HP di kendaraan nggak bisa ya, dengan hafalan ya, di kendaraan itu dengan membaca surat Al-Mulk ya. Wa Nabi radhiyallahu an, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man qara'a fi lailatin, barang siapa membaca dalam waktu malam, fi lailah, idza zulzilatil ardu, itu surat Al-Zalzalah ya, kanat adalah ia lahu baginya, dalam arti pahalanya, ka'adli nisfil Qur'ani, sebanding dengan separuh Al-Qur'an. Jadi idza zulatil ardu zilzalaha itu kalau kita baca setiap malam itu pahalanya kanat lahu ka'adli nisfil Qur'an, sama jadi sebanding dengan separuh Al-Qur'an. Wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun, dan barang siapa yang membaca qul ya ayyuhal kafirun, ya, al-kafirun, kanat lahu ka'adli rubu'il Qur'an ya, maka baginya pahalanya ka'adli rubu'il Qur'an, sebanding dengan seperempat Al-Qur'an. Jadi kalau al-kafirun seperempat. Wa man qara'a qul huwallahu ahad, dan barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas, kanat lahu ka'adli sulusil Qur'an, maka pahala baginya ya, kanat lahu ka'adli sulusil Qur'an, sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Jadi membaca qul huwallahu ahad 3 kali itu sama saja pahalanya dengan menghatamkan Al-Qur'an ya. Sehingga dalam tahlilan Al-Ikhlasnya 3 kali dibaca ya, pahalanya sebanding dengan khatam Al-Qur'an. Al-Falaq, An-Nas hanya sekali-sekali. Ini tuntunan dari para ulama usalaf ya, dari ulama-ulama terdahulu semacam itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang baca ayat kursi, Allahu la ilaha illal qayyum ila akhir, wa awwala hamim, dan permulaan hamim
Hamim. Ya. Itu dalam surat Usima dzalika. Jadi dalam surat Fusilat, ya, dalam surat Fusilat. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Ya. Usima dijaga, dipelihara, dzalikal yaum pada hari itu min kulli su'in, dari setiap kejahatan. Ya. Jadi insya Allah kita selamat dari hal-hal yang tidak baik, min kulli su', ya, dari kejahatan, dari keburukan, ya, dan yang lainnya lah. Insya Allah, ya, dari tenung, ya, dari apa saja ya yang jahat, ya, min kulli su'. Makanya dibiasakan di samping baca doa mau tidur, gimana doa mau tidur? Bismikallahumma ahya wa amut, ya, itu ayat kursi juga dibaca, ya, dibaca, ya, supaya orang yang berbuat kejahatan ketika kita tidur, ya, kita dijaga oleh Allah, diselamatkan, ya. Jadi ini ada dasarnya, ya, ada hadisnya. Jadi man qara'a ayatal kursi wa awwala hamim usima dzalikal yauma min kulli su'. Wal ahadisu binahwi ma dzakarnahu katsiratun, dan hadis-hadis yang semacam ini telah kami sebutkan yang banyak. Waqad asna ilal maqasid, ya, untuk sebagai isyarah apa yang dimaksud, ya, dari hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan baca Al-Quran, baca surat-surat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab, dan Allah yang maha mengetahui kebenarannya. Walal hamdu wan nikmatu, kepunyaan Allah segala puji dan nikmat. Wabi taufiq wal ismah, dan kepunyaan Allah juga, ya, semua taufik, pertolongan, ya, dan apa al-ismah tadi itu usima, ya, di penjagaan, ya, jadi dijaga. Itu Allah yang bisa menjaga kita, hanya punyaan Allah lah, sehingga semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, khusus ibu-ibu, mumpung Ramadan, apa enggak iri dengan bapak-bapak yang setiap malam setelah taraweh tadarusan walaupun sebentar? Ampun, dan saya menawarkan, dan kalau bisa ya di masjid ini, ya, bisa bukan hanya bapak tok yang darus, tapi ibu-ibu, walaupun hanya setengah jam, ya. Katakan jam 8 selesai, ya, sampai setengah 9 kan alhamdulillah gitu, ya. Jadi kita tadarus untuk saling mengingatkan kalau ada, ya, di antara jamaah yang bacaannya kurang pas gitu, ya. Jadi atau membiasakan supaya membaca Al-Quran dengan benar. Tadarus kan gitu, ya. Jadi tapi ada yang nyimak, enggak satu baca yang lain omong-omongan, itu beda, bukan tadarus, ya. Jadi ya mungkin walaupun hanya khatam sekali 1 bulan, ya alhamdulillah lah, menurut saya gitu, ya. Jadi mumpung ketemu Ramadan, ya. Kalau saya biasa di rumah, ya di rumah tetap monggo di rumah, ya. Tapi di masjid ini untuk memakmurkan masjid, ya, bersama-sama dengan bapak-bapak, ya mungkin nanti diatur lah untuk soundnya, untuk pengerasnya salah satu, andaikan yang setengah jam pertama mungkin untuk ibu-ibu, bapak-bapak tanpa pengeras suara, kan begitu sakit, ya, tetap bapak-bapak tetap tadarusan, tapi tanpa pengeras suara selama setengah jam. Berikutnya nanti yang setengah jam sampai jam 9,
itu Bapak pakai pengeras suara, karena dibatasi dengan edaran Menteri Agama itu ini tidak boleh malam-malam, jam 9 sudah ya, nggak boleh sampai keluar ya. Namun untuk kepingin kedengaran suaranya ya internal, jadi sound yang dihidupkan salonnya yang di dalam saja, nggak sampai keluar ya. Jadi ini saya mengajak ya, monggo nanti dikoordinir sendiri ibu-ibu, monggo siapa yang biasa tarawih di sini ya, diusahakan sekaligus untuk tadarusan walaupun hanya 30 menit ya. Moga-moga kita harus masuk orang-orang yang cinta kepada Al-Quran Subhanahu wa ta'ala, memberikan balasan dengan surga yang penuh kenikmatan Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.